Dalil nggak punya dalil, dalil nggak berdasar. Terjadi itu. Makanya kita perlu mencari ulama akhirat, karena mereka yang memegang kemurnian ilmu yang bersambung dari guru ke guru sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang didapatkan dari mereka itu benar-benar bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, dan bisa membuat kita takut sebagaimana mereka takut, membuat kita zuhud sebagaimana mereka zuhud, membuat kita semangat dalam melakukan kebaikan ketaatan sebagaimana mereka semangat di dalam menjalankannya. Nah, karena itu katanya Imam Ghazali, 5 daripada akhlak itu adalah tanda ulama akhirat. Yang mana 5 akhlak ini difahami dari ayat-ayat Al-Quran. Apa 5 akhlak itu? 5 akhlak itu pertama adalah al-khosyah, takut. Jadi sifatnya, akhlaknya, perangainya, budi pekertinya ulama akhirat itu adalah takut. Takut kepada siapa? Takut kepada penyakit? Enggak. Takut kepada kemiskinan? Tidak. Takut kelaparan? Tidak. Takut ancaman? Tidak. Takut bencana musibah kematian? Tidak. Takut kepada Allah. Lah takut kepada Allah itu bagaimana? Takut kepada Allah itu berarti menghindar dari segala yang mengundang murkanya Allah. Jadi apapun yang dapat menurunkan, menyebabkan murkanya Allah kepada dia khususnya atau kepada yang lain daripada perbuatan, dia hindari, dia jauhi, takut. Lalu menjalankan, melaksanakan segala sesuatu yang mengundang rahmatnya Allah. Jadi apapun yang dapat memberikannya rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ridhonya Allah, dia dekati, dia kerjakan, dia jalankan. Apapun yang dapat menyebabkan ia mendapatkan murkanya Allah, azabnya Allah, maka ia jauhi, ia hindari. Ini takut. Yang kedua, al-khusyu'. Nah, sifatnya ulama akhirat yang kedua atau akhlaknya itu khusyuk. Nah, sifatnya khusyuk itu segala sesuatunya dilakukan karena Allah, untuk Allah, dan tidak diperjualbelikan dengan apapun. Kemudian yang ketiga, tawadhu. Sifatnya mereka itu rendah hati. Nah, ini sering kita sampaikan, rendah hati sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kekasihnya Allah. Alam semesta tidak diciptakan oleh Allah kecuali karenanya. Walaupun pangkatnya begitu tinggi, begitu besar, tapi beliau tidak pernah menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain, lebih mulia daripada yang lain. Bahkan tetap setiap malamnya bangun beribadah kepada Allah, begitu panjangnya berdiri, begitu lamanya berdiri, sehingga kakinya bengkak. Ditegur, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Jawabannya dengan ringan, afala akunu abdan syakura. Rendah hati. Kalau kita kan enggak, kita sudah didekengi satu komandan gitu aja, wah berulah seakan-akan kita yang memiliki semuanya. Hamparkan sayapmu. Kepada siapa? Lil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Artinya tawadhu.
rendah hati. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Ya. Azillatin 'alal mu'minina 'aizzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Azillatin 'alal mu'minin, mereka itu merasa hina di hadapan orang-orang yang beriman. Jadi ketika kumpul di antara orang-orang yang beriman, sifatnya orang yang mulia atau ulama akhirat ini, walaupun dia ulama, menganggap paling hina di antara yang ada. Tapi a'izzatin 'alal kafirin, merasa mulia di antara orang-orang kafir. Agamanya, bukan dirinya, karena agamanya. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan itu diperintahkan wahfid janahaka lil mu'minin. Kemudian yang ketiga, yang keempat, husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, di antara akhlak yang baik, lembut tutur katanya kepada siapapun. Kemudian memaafkan kekurangan, kesalahan orang lain kepadanya, itu akhlak yang baik. Ya, karena itu Rasulullah disifatkan oleh Allah, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Yang keempat, yang terakhir, zuhud, tidak cinta dunia. Jadi lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, jadi dunia sama sekali ia tidak tertarik. Ulama akhirat tidak tertarik dengan dunia, jabatankah, hartakah, dan yang lain sebagainya, tidak tertarik. Mau diangkat jadi A, mau diangkat jadi B, nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ya, itu zuhud. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shaliha. Orang-orang yang mendapatkan ilmu, yang memiliki ilmu, Allah berkata kepada mereka, wailakum, celaka kalian, atau teguran, awas kalian, thawabullah, pahala Allah, khairun, lebih baik, liman amana wa amila shalihan, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Keimanan, amal soleh itu lebih utama, lebih baik daripada dunia. Daripada dunia, baik itu hartanya, kekayaannya, kedudukannya, dan yang lain sebagainya. Keimanan dan amal soleh itu lebih mulia dan lebih baik, dan mereka lebih mengutamakan hal tersebut. Karena itu kita perlu mencari ulama-ulama yang memiliki 5 sifat ini untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan guru, untuk kita jadikan pendidik, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wal salam. Alhamdulillahirabbil alamin.